Sejak kita pertama kali melihat ke langit, satu pertanyaan besar selalu muncul. Apa kita sendirian di alam semesta ini? Nah, pencarian dunia lain itu kan salah satu petualangan ilmiah terbesar kita. Dan di bahasan kali ini, kita bakal lihat gimana AI, kecerdasan buatan, mengubah total cara kita mencari. Ini dia pertanyaan utamanya, iya kan? Pertanyaan inilah yang bikin kita terus menjelajah. Bayangin deh, kalau kita ketemu satu planet aja yang ada kehidupannya, wah, itu bakal mengubah segalanya. Tapi masalahnya, alam semesta ini kan luas banget. Jadi, mulanya dari mana coba? Oke, yuk kita bedah masalahnya. Jadi gini, misi berburu planet zaman sekarang itu bukan lagi cuma ngeliatin beberapa bintang. Coba bayangin, mereka itu memindai ratusan ribu bintang sekaligus. Nah, kebayangkan, ini menghasilkan data yang, banjir besar luar biasa banyaknya. Kita ambil contoh deh satelit TESS punya NASA. Alat super canggih ini, tahu nggak, menghasilkan sekitar 6 terabyte data setiap 27 hari. Biar kebayang, itu setara ribuan film kualitas HD. Coba deh, mau dianalisis manual satu-satu? Ya mustahil. Ini benar-benar tantangan skala kosmik yang butuh solusi yang canggih juga. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Mari kita pahami dulu tantangannya. Kenapa sih nyari planet ini sering dibilang kayak nyari jarum di tumpukan jerami kosmik? Oke, jadi metode utama yang kita pakai itu namanya metode transit. Gampangnya gini, bayangin ada lalat terbang di depan lampu sorot yang jauh banget. Kita kan nggak bisa lihat lalatnya, tapi kita bisa lihat kalau cahayanya sedikit meredup pas lalatnya lewat. Nah, idenya persis kayak gitu, cuma ini skalanya antar bintang. Kalau di teori sih sinyal transit itu kelihatan rapi banget ya, penurunannya mulus, bentuknya kayak huruf U. Tapi kenyataannya jauh bro, data aslinya itu super berantakan kayak ya coretan acak-acakan. Soalnya kan cahaya bintang itu suka kedap-kedip sendiri, belum lagi ada noise dari alatnya, dan banyak banget sinyal palsu yang bisa nipu kita. Nah, di sini baru kelihatan jelas seberapa besar masalahnya. Lihat deh batang yang warna hijau itu. Itu penemuan dari metode transit. Meroket kan dalam 1 dekade terakhir, setiap batang itu mewakili ribuan data cahaya yang harus dianalisis. Banjir data ini, jujur aja, udah nggak mungkin lagi kalau mau diperiksa manusia satu persatu. Terus gimana dong caranya kita nyaring semua noise dan data berantakan ini? Nah, disinilah pahlawan kita masuk ke cerita, kecerdasan buatan atau AI. Yuk kita lihat gimana caranya kita melatih AI ini jadi semacam detektif kosmik yang nggak pernah capek. Tekniknya itu namanya supervised learning atau pembelajaran terarah. Anggap aja kayak gini deh, kita kasih lihat AI ribuan contoh. Sebagian kita kasih label, ini planet. Sebagian lagi kita kasih label, ini bukan planet. Diulang terus, sampai akhirnya si AI ini mulai ngeh sendiri. Bisa ngenalin pola-pola super halus yang ngebedain mana sinyal planet asli dan mana yang cuma noise. Dan disinilah momen ahanya. Grafik ini nunjukin tingkat kesalahan AI dari waktu ke waktu. Coba lihat garis biru itu. Sekitar tahun 2013, akurasi AI udah ngalahin manusia biasa. Nggak lama setelah itu, bahkan para ahli pun kesalip. Jadi poin utamanya adalah, AI itu bukan cuma lebih cepat, tapi dia jadi lebih akurat. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana AI ini beraksi di dunia nyata. Dan hasilnya, wah bener-bener luar biasa loh. Salah satu model AI yang paling ngetop di bidang ini namanya Astronet. Ini dikembangin sama NASA. Jadi tugas utamanya si Astronet ini adalah nyaring semua kandidat planet dari data teleskop Kepler dan TESS. Terus nentuin, oke, mana nih yang paling mungkin beneran planet? Yang kerennya lagi, para peneliti ini nggak berhenti. Mereka terus nyempurnain modelnya. Nah, ini arsitektur Astronet yang asli. Rumit banget kan? Terus mereka bikin versi baru yang lebih ramping. Mereka buang lapisan-lapisan yang nggak perlu, dan hasilnya, modelnya jadi 60% lebih cepat buat dilatih, tapi akurasinya tetap tinggi. Ini soal efisiensi pastinya. Terus, akurat apa sih model baru yang lebih ramping ini? Waktu diuji pakai data dari misi Kepler, hasilnya 96%. Coba deh bayangin, di tengah lautan data yang berantakan itu, AI bisa nebak dengan benar 96 dari 100 kandidat. Gila kan? Itu pencapaian yang luar biasa banget.
Nah, keberhasilan ini akhirnya mendorong langkah selanjutnya, otomatisasi penuh. Sekarang ada sistem kayak Automated Planet Finder atau APF. Ini tuh teleskop robotik yang bisa kerja sendiri tiap malam tanpa henti. Jauh banget bedanya sama cara tradisional yang lambat, gampang salah, dan ya tergantung jadwal astronotnya kan? Oke, jadi kita udah bisa nemuin planet. Tapi nemuin planet itu baru awal dari cerita loh. Tujuan utamanya kan buat ngertiin planet itu. Dan di sini AI ternyata juga punya peran yang super penting. Jadi, setelah kita yakin, oke, ada planet di sana, pertanyaan terbesarnya langsung muncul. Apakah ada kehidupan? Nah, buat jawab itu, kita harus bisa ngintip atmosfernya. Kita cari tanda-tanda kimia kehidupan, kayak ya air, oksigen, atau metana. Proses ini sering disebut masalah terbalik atau inverse problem. Gini deh analoginya. Kita itu nggak bisa lihat langsung atmosfernya. Kita cuma bisa lihat semacam sidik jari yang ditinggalkan atmosfer itu di cahaya bintang yang lewat. Nah, tugas AI di sini adalah membaca sidik jari itu dan menebak, atmosfer kayak apa ya yang bisa bikin sidik jari kayak gini? Lebih spesifik lagi, AI ini bantu kita nebak hal-hal penting, ukuran planetnya, suhunya, dan seberapa banyak molekul-molekul kunci kayak air, karbon dioksida, metana, bahkan amonia. Ini semua kan kayak bata penyusun atmosfer. Kalau kita tahu ini semua, kita jadi bisa mulai ngebayangin dunia-dunia baru ini tuh sebenarnya kayak apa sih? Kalau menurut Anda itu udah keren, tunggu dulu. Masa depan peran AI di astronomi ini bakal lebih liar lagi. Para peneliti sekarang lagi mencoba mendorong batas-batas yang ada lebih jauh lagi. Kan dari tadi kita ngomongin AI yang menganalisis data yang udah diproses ya. Nah, lompatan besar berikutnya adalah ngelatih AI buat kerja langsung dari gambar mentah teleskop. Jadi kayak video pendek dari bintang yang kedap-kedip itu. Dengan begini, AI nggak cuma bisa mengklasifikasi, tapi juga mendeteksi planet dari nol. Dan ini salah satu trik cerdas yang mereka pakai. Mereka mengubah grafik garis yang tadinya acak-acakan itu jadi sebuah gambar 2D. Ajaibnya, di gambar baru ini, sinyal planet yang tadinya nyempil dan susah dicari, tiba-tiba kelihatan jelas jadi satu titik terang. Nah, buat AI yang emang jago ngenalin gambar, nyari titik terang ini kan jauh lebih gampang daripada nyari lekukan kecil di grafik. Semua ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang cukup dalam dan mungkin sedikit bikin kepikiran. Kita ini lagi membangun alat yang kemampuannya ya melampaui kemampuan kita sendiri. Kira-kira apa ya artinya ini buat masa depan penemuan ilmiah? Dan saya mau tutup bahasan ini dengan sebuah pemikiran yang saya kutip langsung dari salah satu makalah penelitiannya. Di saat kita takjub dan merayakan kemampuan AI nemuin dunia-dunia baru, kita juga harus mulai mikirin pertanyaan ini. Bagaimana cara kita mengelola teknologi yang suatu hari nanti mungkin tahu lebih banyak tentang alam semesta daripada kita sendiri? Coba direnungkan.